Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan 1439. Hari ini Selasa tanggal 12 Ramadan 29 Mei. Saya Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan beberapa butir hikmah yang sangat indah. Saya yakin Anda yang mendengar pasti tertarik dengan butiran-butiran nasihat ini. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, beliau adalah salah seorang di antara tokoh utama, ulama yang paling besar di antara ulama-ulama besar lainnya yang ada di muka bumi ini sepanjang sejarah. Beliau menyampaikan nasihat. Ada 4 yang bisa membukakan pintu-pintu rezeki. Dan juga ada 4 yang bisa memperhambat atau memperlambat datangnya rezeki. 4 yang bisa membuka pintu-pintu rezeki adalah yang pertama, rajin melaksanakan ibadah tahajud. Siapapun yang rajin melaksanakan ibadah tahajud, Allah lancarkan dan Allah mudahkan, Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Rezeki dalam bentuk jabatan, kesehatan, duit, serta teman-teman yang baik, terhindar dari apapun yang buruk, dibukakan pintu-pintu dari setiap masalah yang berat dan sebagainya. Ini adalah rezeki. Diberi oleh Allah istri-istri yang salehah, diberi oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehin. Yang kedua, yang bisa mempercepat dan membukakan pintu-pintu rezeki adalah memperbanyak istighfar di waktu menjelang sebelum masuk waktu subuh. Antara sahur dengan waktu subuh masuk, kita perbanyaklah istighfar. Maka siapapun yang berbanyak istighfar, sedangkan di hari-hari biasa saja, man lazamal istighfar, siapa saja memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya dan bahkan membanyakkan untuknya pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Apalagi istighfarnya menjelang waktu subuh. Jadi jangan manfaatkan waktu antara sahur dengan azan subuh dengan menonton TV atau main-main chatting-chattingan handphone, sangat merugi. Baiknya kita manfaatkan di depan Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an atau beristighfar sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelapangan rezeki adalah orang-orang yang rutin melaksanakan ibadah salat sunat duha. Apabila kita rajin melaksanakan ibadah salat sunat duha, 4 rakaat di waktu pagi kata Rasulullah, dijamin rezekinya sampai petang hari. Tetapi ibadah Allah yang kami muliakan, tentu saja orang-orang yang melaksanakan ini yang 3, ditambah 1 lagi, yaitu orang yang kuat bersedekah. Wallahi, ini adalah sebuah kunci rahasia besar tentang masalah rezeki. Mana qasamal min sadaqah, bal yazdad, bal yazdad. Harta yang engkau keluarkan untuk sedekah, mungkin ia berkurang secara matematika dunia, tapi kata Rasulullah, harta itu tidaklah berkurang, bal yazdad. Tapi hartamu terus bertambah, bal yazdad, dan terus bertambah. Anda ingin bukti, maka Anda lakukanlah. Niatkan, ya Allah, hamba ingin harta hamba engkau tambahkan dan engkau tambahkan, engkau tambahkan, engkau tambahkan. Semakin bernafsu kita Allah tambahkan rezeki kita, harta kita, maka tambahkanlah sedekah kita. Makin besar yang kita inginkan dari Allah, makin besarlah kita bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berdusta dan Rasulnya yang sangat jujur tidak akan pernah menyelisihi apa yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah, kuatkanlah sedekahmu. Jika sedekah biasa, maka 10 kali lipat pengembaliannya dari Allah. Tapi jika sedekah itu bernilaikan bermuatan infak fi sabilillah, minimal 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Allahu akbar. Inilah 4 pintu yang membukakan selebar-lebarnya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, berlomba-lombalah untuk kita termasuk di antara orang yang senantiasa rutin mengerjakannya. Adapun 4 yang akan menutup pintu rezeki kita dan memperlambat datangnya rezeki kita. Yang pertama, tidur pagi. Hati-hati, selepas sholat subuh, maka orang-orang yang kebanyakan sahur, dia akan berat matanya. Lalu dia tidur. Dia pikir itu tidak apa-apa. Padahal tidur selepas sholat subuh sampai terbit matahari, ini akan menutup pintu-pintu rezekinya.
Ini akan mempersulit dan memperlambat datangnya rezeki kepadanya. Hati-hati saudaraku. Kemudian yang kedua, orang yang diperlambat oleh Allah rezekinya adalah orang yang senantiasa telat atau senantiasa sholatnya sedikit. Sholatnya sedikit. Hanya sholat wajib, kemudian juga sebentar-sebentar, singkat saja, tidak panjang-panjang. Tidak ada sholat sunat qabliyah, tidak ada sholat sunat ba'diyah, tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid, sunat wudhu. Dan dia hanya mengandalkan sholat wajib, itu pun singkat tanpa zikir. Orang macam ini akan jauh rezeki darinya, akan sulit rezekinya, akan banyak kesempitan-kesempitan dalam hidupnya. Maka perbanyaklah sholat. Makin banyak anda sholat, makin banyak Allah mendatangkan rezeki kepada anda. Masya Allah, mari sholat. Sholatlah dan perbanyak sholat. Jangan pernah anda termasuk di antara orang yang paling terlambat datang masjid, lalu paling cepat keluar masjid. Tapi jadilah orang yang kebalikan dari itu. Paling awal datang ke masjid, lalu memperbanyak sholat sunat, kemudian paling terakhir keluar dari masjid. Jika itu anda lakukan, lihat apa yang terjadi dalam hidup anda. Allah akan robah hidup anda, Allah akan perbanyak rezeki anda, dan rezeki itu melimpah ruah tanpa anda pernah menyangka dan membayang-bayangkan sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Semakin anda bertakwa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa may yattaqillah, siapa yang banyak takwanya, banyak salatnya, banyak zikirnya, banyak ibadahnya, banyak doanya, Allah akan perbanyak rezekinya dan Allah bukakan pintu-pintu serta jalan-jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Awas, sedikit salat, malas salat akan memperlambat dan mempersempit rezeki yang seharusnya kita nikmati. Kemudian yang ketiga, orang yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezekinya adalah al-kasil, yaitu orang-orang yang pemalas, malas-malasan. Siapa yang mau menggaji seorang tukang yang malas-malasan kerja? Pasti akan dikeluarkan, di-DO oleh majikan. Keluar kamu, saya tidak mencari tukang untuk saya gaji yang malas-malasan semacam kamu. Begitu juga pegawai di kantor, apabila dia bekerja malas-malasan, pasti akan di-PHK. Siapapun pemalas Allah tidak suka. Manusia saja tidak suka, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka rajinlah. Lihat, belum lagi terbit matahari, bahkan belum lagi azan subuh berkumandang, dia sudah buka tokonya. Dia sudah mengerjakan apapun, dan bahkan sampai malam dia masih buka tokonya. Uang 1 rupiah pun dia incar, dia cari. Dan lihat bagaimana rata-rata mereka memang mendapatkan rezeki, tapi sebatas itu yang mereka dapatkan. Lah kalau kita orang Islam banyak malas-malasan, hanya mengandalkan doa. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab dicekeknya leher seorang laki-laki yang hanya mengandalkan zikir, salat, ibadah, tapi dia tidak mau mencari, malas. Apa kata orang-orang? Hai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki hebat, salatnya mantap, zikirnya hebat, dia nggak keluar dari masjid, ibadah saja. Lalu bagaimana makan minumnya, kata Umar. Nah itu dia, karena dia taat dan soleh, orang-orang berlomba-lomba memberikan kepadanya makan dan minum. Marah Umar bin Khattab. Di mana dia sekarang? Dikasih tunjuk tempatnya. Maka Umar bin Khattab segera mengambil cemetinya, diletakkan di pinggangnya, dan dia langsung menuju ke arah yang ditunjukkan ke arahnya. Di situ memang ada seorang laki-laki dalam masjid. Di waktu duha, laki-laki ini masih saja zikir. Dicekik oleh Umar bin Khattab. Ingat ya, Umar bin Khattab kata Rasulullah, jika ada yang berhak menjadi nabi setelah saya, Umarlah orangnya. Menandakan Umar ini diakui oleh Rasulullah bahwa dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki iman yang sangat besar dan sangat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar marah kepada orang yang macam itu. Lalu Umar cekek. Apa kata Umar? Hei, orang yang macam kamu membuat Islam ini jadi malu. Keluar kamu. Pergi ke pasar. Jam segini tempat ibadahmu adalah pasar. Tempat ibadahmu adalah mencari hidup, mencari nafkah, bukan di masjid. Jadi jangan sembarangan untuk mengandalkan rezeki dari Allah senantiasa ibadah saja. Tidak. Memang kita dianjurkan sholat banyak, zikir banyak, doa banyak, tetapi pada waktu-waktu yang tepat. Jangan sampai di waktu kita harus mencari nafkah, kita malas-malasan, kita di masjid saja, kita bakal luang saja di rumah, kata orang Padang, yaitu tiduran saja. Tidak benar itu. Tetapi orang yang nasyat manjadda wajada, orang yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, terakhir yang keempat yang akan menutup pintu rezeki adalah sifat khianat. Orang sekali ngambil pelajaran, seumur hidup orang akan menandain kita. Ini orang jangan dipercaya. Ketika saya berikan kepercayaan, dia khianat. Maka orang semacam ini akan ditinggalkan oleh manusia. Lalu akan menyebarlah beritanya, si fulan itu pengkhianat, jangan dipercaya dia. Si fulan itu pengkhianat, jangan percaya dia. Maka siapa yang akan memberikan ruangan kerja bagi kita? Siapa yang akan mengamanahkan sebuah jabatan kepada kita kalau kita sudah disebut orang di mana-mana sebagai pengkhianat?
Dan ingat, sang pengkhianat memang dibenci oleh Allah, dibenci manusia, dan dibenci oleh surga. Dan dia akan dekat dengan neraka. Semoga Allah melindungi kita semua dari 4 sifat yang akan menjauhkan dan mempersempit rezeki kita. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dan berazam kuat agar kita termasuk orang yang melakukan 4 pembuka pintu-pintu rezeki. Berlomba-lombalah, ini bulan Ramadan. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan segera. Dan jadikan bulan Ramadan bulan tarbiyah yang paling sempurna. Barakallahu fikum. Saya Zulkifli Muhammad Ali dari Bukit Congkiang, Sari Alaweh, Payakumbuh, Sumatera Barat, menyampaikan salam Ramadan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam yang demikian, mari berlomba-lomba untuk meraih cinta, ridha, dan rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.